di Postalk Occupational Safety and Health. Teman-teman, kali ini sangat spesial. Kita kedatangan narasumber yang tentunya sangat luar biasa, yakni Kak Agis Dwi Salsabila, mahasiswa akhir Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Airlangga. Teman-teman perlu kalian ketahui, Kak Agis ini adalah narasumber yang tentunya sangat berprestasi, mahasiswa dengan keaktifan yang sangat luar biasa, dari organisasi, kompetisi, bahkan pengembangan diri. Udah banyak banget yang diraih oleh Kak Agis. Dan tentunya dalam membagi waktu, Kak Agis ini sangat pintar sekali teman-teman. Dan kita membutuhkan tips dari Kak Agis. Gimana sih kita bisa membagi waktu antara perkuliahan, kemudian dengan dunia pengembangan diri, karena Kak Agis juga sering jadi MC di berbagai kegiatan, baik di kampus maupun di luar kampus. Luar biasa bukan? Selain itu di kompetisi, Kak Agis juga pernah memenangkan juara satu karya ilmiah mahasiswa. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa narasumber kita. Halo Kak Agis. Halo teman-teman. Kak Agis gimana nih kabarnya? Alhamdulillah teman-teman baik. Alhamdulillah, sangat luar biasa Postalk kali ini kehadiran Kak Agis. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya nih Kak Agis. Iya. Boleh disapa nih Kak Agis teman-teman Postalk. Halo teman-teman Postalk, selamat menyaksikan nanti podcast yang akan membahas terkait dengan manajemen waktu ya, betul? Betul. Tapi sebelumnya MC-nya belum kenalan. Oh iya nih, kita nggak afdol ya kalau kita belum kenal satu sama lain. Iya, betul. Kenalin nih Kak Agis, kali ini Postalk akan saya temani yaitu Nabila Eka Agustin, angkatan 2023. Salam kenal ya Kak. Halo Kak Nabila. Halo Aku juga panggilannya Kak. siapa? Panggil aja Nabila Kak. Nabila. Oke, langsung aja ya Kak, kita akan membahas tema yang tentunya sangat luar biasa, yakni gimana sih kita mengelola strategi manajemen waktu untuk mahasiswa kura-kura. Udah nggak asing ya Kak sebutan kura-kura di lingkup mahasiswa ini? Apa tuh? Perlu dijelasin, barangkali teman-teman ada yang nggak tahu. Iya nih, perlu nih, apalagi mahasiswa baru mungkin agak asing dengan kura-kura ini. Kura-kura ini teman-teman yaitu kuliah rapat. Ayo siapa nih yang udah menjalani fase kura-kura selama di Universitas Airlangga? Komen di bawah ini ya. Boleh komen langsung. Kak Agis tentunya udah mengalami fase kura-kura ini karena Kak Agis ini juga selain aktif di HIMA juga menjadi wakil presiden BEM Vokasi teman-teman. Betul Nabila. Gimana nih Kak tantangannya dalam mengelola waktu sebagai mahasiswa yang super duper aktif? Oke, jadi aku mau jawab teman-teman. Kalau misalnya langsung bahas tantangan itu takutnya teman-teman langsung breakdown Nabila. Oh iya. Ya nggak sih? Kalau misalnya tiba-tiba opening langsung bahas tantangan, belum mulai aku udah banyak nih tantangannya gitu. Excited ya Kak, karena kegiatan Kak Agis ini banyak banget. Iya, tentunya tantangannya tuh berat dan nggak semua mahasiswa bisa gitu mengelola waktu dengan baik supaya bisa mencapai segala aspek. Karena kan kita juga nggak melulu ngejar IPK. Kepengen juga pengembangan dirinya bisa terangkat juga seperti Kak Agis. Betul banget. Jadi mungkin aku mau jelasin terkait dengan kerangka berpikirku, mulai mindsetnya dulu dirubah. Nanti pas usaha itu nanti pasti banyak tantangannya. Jadi teman-teman dulu saat aku mahasiswa baru, mindset pertama aku yang pertama adalah you are not the only one. Kamu itu bukan satu-satunya. Dan kamu tuh juga gak spesial orang-orang, Agis. Aku tuh dulu mindset awal di maba itu kayak gitu. Dan aku ngelihat orang-orang udah berkembang dan lain sebagainya, itu kan jadi pacuan aku untuk mau meningkatkan value aku, develop skill, develop apapun yang bisa aku develop gitu di diri aku. Aku yakin teman-teman juga punya potensi diri beda-beda. Setiap orang punya value-nya masing-masing, spesialnya masing-masing. Lah, gimana caranya saat aku pas maba itu aku bisa mengembangkan potensi aku. Jadi mindset aku bukan satu-satunya, jadi aku harus bekerja keras untuk meningkatkan value aku. Kemudian aku juga punya mindset ataupun ya slogan sih sebenarnya, tapi itu kayak jadi dasar aku gitu loh buat tetap motivasinya ya. Betul. Tetap buat dasar-dasar aku untuk apa sih Gis yang mau kamu cari kayak gitu.
Yang kedua itu aku punya slogan yang jadi dasar aku itu never ending learning. Itu dari mentor aku dan itu pasti aku tancapin. Soalnya kalau kalian udah puas, kalian nggak akan berkembang. Jadi ada harus rasa yang tidak puas, terus mau berkembang, terus mau belajar. Jangan sampai berhenti di itu aja, kayak gitu. Terus yang ketiga itu aku punya dasar-dasar kayak jika kamu nggak mau berubah, ya nggak akan ada perubahan. Betul nggak? Betul banget. Betul banget. Setelah dari mindset, kita kan pasti langsung mainnya ke usaha kita. Jangan cuma mindset aja, tapi harus ada Selingi usaha ya, Kak? benar, harus ada Effort. aktualisasi. Aktualisasi itu melahirkan banyak tantangan. Jadi dimulai dari mindset dulu Nabila, habis itu usahanya itu penuh tantangan. Tapi kalau misalnya mindsetnya udah kuat, ya tantangan itu bisa dilakuin dengan sebaik mungkin. Dengan segala cara lah. Kalau ada kemauan pasti ada jalan. Betul sekali. Berarti sebelum kita membahas ke tantangan yang perlu kita lakukan untuk bisa menjadi mahasiswa aktif, dikenal menjadi mahasiswa yang berprestasi, kita harus menanamkan mindset dulu ya Kak. Betul, apalagi buat maba-maba ya. Betul, apalagi aku ya Kak, aku juga masih hitungannya maba, angkatan Ya, 2023, baru masuk. Adaptasi dunia perkuliahan itu juga memang perlu waktu, perlu proses, dan juga menanamkan mindset ini kan nggak semua sadar. Kita harus punya target dulu. Terkadang mahasiswa kan, aku pengennya ini, tanpa mereka menentukan targetnya. Nah, itu salah satu tantangan aku. Tantangan yang pertama itu gitu. Jadi, tantangan pertama aku, teman-teman, adalah aku fokus sama sasaran yang sangat besar. Setelah aku evaluasi, ternyata aku itu harus melakukan dimulai dari small things. Hal-hal yang terkecil terlebih dahulu. Jangan langsung muluk-muluk, oh mbak ini jadi mahasiswa berprestasi, aku mau itu. Boleh punya impian itu, tapi jangan langsung muluk itu. Tapi kalian harus memanfaatkan situasi dulu. Misal, contohnya di kelas yang pasti kalian kan kelas toh. Nah, kalian itu bisa menanamkan, aku harus tanya saat matkul ini, aku harus aktif sama matkul ini, aku harus uh, belajar dulu sebelum matkul ini. Jadi dimulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu, jangan ujuk-ujuk ya, jangan ujuk-ujuk langsung ngelihat, oh mbak ini berprestasi, aku mau prestasi. Itu kalau misalnya kalian nggak kekejar, bakal down banget. Lakuin apapun dimulai dari yang terkecil terlebih dahulu. Mungkin kalau misalnya berprestasi ya, mungkin yang sekarang bisa kita lihat itu sekarang Nabila. Nabila kan nge-MC ya, otomatis kan melakukan hal-hal yang terkecil terlebih dahulu. Gak mungkin langsung jadi profesional kan. Dimulai dari mengikuti ya kayak gini, jadi MC saat hima, di himpunan, kemudian kalau misalnya ngelihat orang nge-MC itu kita melihat gimana sih orangnya nge-MC, gimana sih caranya dia enjoy. Itu kan hal-hal yang kecil yang bisa menjadikan hal yang luar biasa. Dimulai dari hal terkecil dulu. Jadi aku harap teman-teman itu fokus, jangan langsung fokus ke hal yang besar, tapi fokus sama potensi kita, hal-hal yang terdekat, hal-hal yang akan dilakukan, kayak udah pastinya kayak kuliah. Kalian mau ngapain sih kuliah? Kuliah itu jangan cuma dengerin aja. Kalian harus bisa berpartisipasi aktif, kritis. Kalian kalau misalnya ada dosen tanya, ya kalian jawab. Ataupun ada yang dosen mengajukan enggak, ada yang ditanyakan gitu kan, kalian boleh tanya. Ya, itu dimulai dari hal yang kecil. Sesimpel itu terlebih dahulu. Terus yang kedua, tadi kan melakukan hal-hal yang kecil itu. Hal-hal kecil itu harus dimulai konsisten. Konsistensi diri. Konsisten. Aku yakin teman-teman itu udah tahu sih potensinya, terus gimana cara ngembanginnya. Pasti Nabila juga udah tahu kan? Iya. Tapi biasanya kita tuh kadang terinterupsi waktu. Interupsi waktu itu misal kita tuh udah punya plan,
ngapain aja 1, 2, 3 gitu ya. Terus tiba-tiba ada intrusi waktu, misal tiba-tiba ada email, ada notif TikTok, notif Instagram. Dan kita Jadi tergoda dengan hal itu ke Kak. distract. Iya, betul sekali. Padahal waktu itu gak bisa diulang lagi. Kesempatan juga nggak bisa diulang lagi. Betul. Terkadang kita menyia-nyiakan gitu loh Kak. Ada waktu senggang jadi mahasiswa yang masih males gitu loh. Melawan rasa Menunda-nunda males waktu, ini, iya, menunda-nunda bener. pekerjaan ya. Betul. Itu Misal, juga menjadi tantangan aku Mas ya Nabila. Sampai saat ini pun hal-hal kecil itu kadang nggak bisa konsisten gara-gara ke distract itu sama kok teman-teman tantangannya. ternyata sekelas Kak Agis yang udah di mahasiswa akhir juga masih Relate lah. dengan kegiatan-kegiatan lainnya Iya. ya Kak. Emang udah menyatu dalam diri sih, kayak kegiatan-kegiatan yang terkadang membuat kita itu Kurang jadi produktif. kurang produktif. Sosial media, tantangan juga masuk kan Kak, sosial media itu. Terkadang kita jadi mahasiswa sering banget scroll TikTok daripada kita belajar ataupun mengikuti hal-hal yang positif. Ikut webinar atau menjadi MC atau mengikuti kompetisi. Nah, dari tantangan-tantangan itu, apa sih Kak yang harus kita prioritaskan dalam diri kita untuk perkuliahan, kemudian dalam pengembangan diri, organisasi, maupun di kompetisi? Kalau Kak Agi sendiri bagaimana memprioritaskan hal tersebut? Oke, tadi kan udah bahas terkait dengan tantangan ya. Aku mau bahas, ini kan mengacunya terkait dengan kuliah. Kuliah kita udah tahu manfaatnya, tujuannya. Emang kita tujuannya kuliah, udah tahu. Dan tanggung jawab kita juga udah tahu. Tapi aku pengen nyamain pandangan teman-teman ini sama organisasi. Mungkin yang dengar podcast ini nggak semuanya orang yang berorganisasi ya. Betul. Kenapa kok harus prioritasin organisasi sama kuliah? Gitu. Aku pengen nyamain sudut pandang ini terlebih dahulu, boleh? Kalau misalnya organisasi teman, jadi karena aku sudah magang, aku juga udah di dunia kerja gitu. Organisasi itu nggak melulu membuang waktu kalian kok. Nggak melulu ngapain sih ikut organisasi. Iya. Masih dengar nggak kata-kata itu di kuliah? Sejauh ini ya Kak, sebagai mahasiswa baru, sering banget Sering ada banget ya. omongan kayak gitu. Kenapa sih kita ini kuliah harusnya ngejar IPK yang bagus? Terkadang organisasi tuh membuat kita lalai dengan perkuliahan hingga IPK-nya turun. Makanya masih banyak mahasiswa males wes ikut organisasi. Nanti gimana kita bagi waktunya antara perkuliahan sama proker-proker lainnya? Jadi mending kita kuliah yang serius aja wes, gak usah ikut organisasi. Karena membuang waktu dan juga membutuhkan tenaga, pikiran, dan lain-lain sebagainya. Nanti kita lelah di perkuliahan, akhirnya kita jadi nggak fokus. Selalu ada omongan-omongan seperti itu. Dan itu tuh masih banyak omongan kayak gitu. Jadi aku mau nyamain dulu apa sih fungsinya dari organisasi itu dulu, baru kenapa harus diprioritasin gitu ya. Yang pertama, organisasi. Organisasi itu teman-teman adalah merupakan ini menurut aku, sudut pandang aku, best practice kita. Gimana cara mengimplementasikan keorganisasian, manajemen konflik, manajemen waktu, terus develop ide-ide kalian di situ kita tuangkan. Kalau kuliah kan lebih ke teori ya Mas ya, meskipun kita vokasi ya, tapi kita masih teori. Kalau misalnya di organisasi, kita tuh belajar bagaimana berorganisasi, bagaimana kita menyampaikan pendapat ataupun argumen kita ke orang lain, ide kita ke orang lain, komunikasi ke orang lain, itu kita belajarin saat berorganisasi. Kalau di perkuliahan menurut aku masih sistemnya masih kayak ya dosen yang menyampaikan materi ke teman-teman, ke mahasiswa pun nggak semuanya ngasih feedback, beberapa aja yang ngasih feedback. Itu kan berarti masih satu arah ya. Kecuali kalau FGD baru 2 arah, gimana ini sudut pandangnya ibu dan lain sebagainya gini-gini. Tapi kalau rata-rata ya,
Ini kita bilang rata-rata itu masih satu arah, kayak dosen yang menyampaikan banyak banget materi-materi yang ada di layarnya, kemudian kita cuma mendengarkan, oh ya ibu, kita paling kompetensi menulis gitu ya, bukan yang kita menyampaikan pendapat kita. Tapi kalau di organisasi adalah best practice-nya, best practice benar-benar diimplementasikan. Kalau kalian bilang bagaimana sih cara manajemen waktu, aku bisa ngasih teorinya, tapi kalau misalnya kalian nggak mencoba ataupun menerapkan, ya percuma. Jadi lewat organisasi itu merupakan peluang kalian untuk bisa best practice apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian punya di diri kalian sendiri. Aku ketemu banyak orang, aku melihat teman-teman yang organisasi sama yang kurang dalam berorganisasi, itu pasti ada bedanya. Ada bedanya dari segi mereka menyampaikan pendapat ataupun opini ataupun dan lain sebagainya, itu beda banget. Dan di dunia kerja pun saat aku magang maupun PKL itu kayak alhamdulillahnya teman-teman aku maupun teman-teman aku itu juga anak-anak organisasi. Jadi kita itu ibaratnya dikasih kalau misalnya pujian apresiasi. Iya betul, apresiasi dari pembimbing kami, kayak kalian ini ya aktif ya, kalian juga bisa menyesuaikan dan lain sebagainya. Itu gara-gara skill organisasi kita, teman-teman. Memang nggak semuanya kita dapatkan di bangku perkuliahan. Betul. Ya Kak. Terkadang organisasi itu lebih mengajarkan kita bagaimana kita hidup nantinya di dunia luar. Iya, apalagi ketemu sama orang-orang beda kan. Betul. Terus interaksi dengan orang itu kan juga membutuhkan kemampuan bagaimana kita menyampaikan yang baik dari segi public speaking-nya, kemudian leadership, semuanya didapatkan di organisasi. Jadi kita ketika magang maupun PKL nanti pasti yang sudah kita lakukan di organisasi, effortnya, dan ketika orang menganggap bahwa orang organisator itu lebih susah, memang susah, tapi nanti dampak positifnya kita raih di belakang ya Kak. Betul banget. Kak Adi sudah merasakan ketika magang dan juga PKL. Iya, PKL sama magang itu merasakan banget bahwa kalau misalnya aku gak ikut organisasi, mungkin aku bakal, kalau misalnya ditanyain dosenku, aku nggak bisa problem solving atau gimana, atau menyampaikan pendapatku dengan cara yang baik. Iya, kadang punya pendapat baik, tapi kalau menyampaikannya kurang baik, dia nggak akan diterima, teman-teman. Kadang ada ya Kak orang pinter, tapi beliau tidak pandai dalam menyampaikan apa yang dipikirkan. Dari organisasi mengajarkan kita mampu untuk menyampaikan itu, percaya diri, kemudian ketika ada masalah bagaimana kita berpikir kritis. Betul ya Kak, diajarkan semua di organisasi. Makanya Kak Agis ini mensamaratakan antara perkuliahan dan juga organisasi, karena keduanya sangat dibutuhkan di dunia nyata nantinya. Iya, betul sekali. Jadi prioritasnya sama, teman-teman. Dan aku juga mungkin sedikit agak kontradiktif ya. Benar sih, kuliah dulu, habis itu organisasi. Tapi ingat teman-teman, organisasi